Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Teman-teman yang insya Allah kita akan belajar bersama ya, sharing tentang bagaimana mekanisme terjadinya gangguan jiwa ya. Dilihat dari segi proses terjadinya ya, patofisiologinya. Kemudian juga di sana sebetulnya belakangan orang juga share ya berbagai tentang psikopatologinya gitu, jiwa ya, kemudian berbagai sebutan untuk orang jiwa ya, ODGJ. Kalau sudah berat ya disebut dengan psikotik. Umumnya di kalangan medis akan disebut atau ditulis ya dengan diagnosa skizofrenia. Ini saya kira topik-topik awal yang perlu kita pelajari ya, perlu kita kenal. Sudah share di Edu ya, paling tidak materi ya terkait dengan pembahasan kita, dan kita akan mulai dari satu materi di awal ini. Baik, kita akan share dulu ya. Ya, gimana proses terjadinya gangguan jiwa ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan mental disorder ya. Jadi gangguan mental. Ini topik diskusi kita pertama ini berkaitan dengan HPA axis ya. Jadi terkait dengan stres ya. Itu ada pembahasan aksis antara stres dengan jalur hipotalamus ya, kemudian pituitari dan juga adrenal gitu. Dibahas tentang hormon kortisol ya, dengan hormon stres ya. Bagaimana kortisol itu akan meningkat ya. Ketika peningkatannya ini terus-menerus tinggi, apa efeknya? Kita akan bahas. Yang kedua, topik yang menarik, bagaimana terjadi perubahan struktural ya di otak orang dengan gangguan jiwa gitu. Baik, ini selain ini menggambarkan, kalau kita lihat ya, paling atas ini menunjukkan apa ya, ini cerebrum ya, otak besar. Cerebrum otak kecil, ini batang otaknya. Kemudian di atas batang otak itu ada di sisi samping tengah ya, lobus temporomedialis itu ada hipokampus. Ini bagian dari sistem limbik ya, nanti berkaitan ya. Ini nanti dibahas stres berhubungan dengan itu. Nanti berhubungan kejadian di hipotalamus, ya, kemudian pituitari, kemudian lanjut sampai di kelenjar adrenal. Bahasan kita yang pertama tadi stres HPA gitu ya. HPA axis ya, axis. Stres berhubungan dengan rangkaian kejadian atau peristiwa ya. Aksis itu seperti sumbu ya. Jadi dimulai dari bagaimana hipotalamus mensikapi atau merespon ya adanya stresor, kemudian akan dilanjut ke pituitari ya, P gitu, H, P, hipotalamus depan hurufnya. Dan pituitari P, kemudian A-nya adrenal, kelenjar adrenal. Baik, jadi begini, ketika
seseorang ya mendapatkan kondisi-kondisi stres, sumbernya disebut dengan stresor. Stresor menimbulkan kondisi stres, ini akan berpengaruh ya ke isi pikiran seseorang gitu ya, otak. Sini, ya, hipotalamus, respon stres itu bisa sampai hipotalamus begitu ya. Iya, di orang bisa melihat sesuatu ya dari pandangan, bisa apa yang dilihat stres, gelisah, cemas, khawatir, mungkin juga takut ya. Ada sesuatu takut bisa di penglihatan itu akan di lobus visualis ya, di lobus oksipital di otak penglihatan. Kita tahu setelah sampai di sana, disadari apa yang dilihat, bagian otak itu akan ada namanya serabut-serabut asosiasi, jadi terhubung, yaitu termasuk nanti terhubung ke hipotalamus. Ya, pada hipotalamus, contoh dari apa yang dilihat. Dari apa yang didengar, misalnya, orang mendengar sesuatu, bisa marah, bisa emosi, ya, bisa menjadi khawatir, gelisah, cemas, ya, bisa stres, depresi, ya. Kemudian akan sampai di otak pendengaran, di lobus temporalis, terasosiasi juga ke sini. Jadi otak ini istimewa antara bagian terhubung sampai juga ke hipotalamus. Akan direspon oleh hipotalamus, hipotalamus turunkan ke sini ya. Ini gambar sebagai ilustrasi agar mudah dipahami. Sebetulnya hipotalamus kita sudah belajar dulu di saraf. Jadi di atas batang otak agak ke depan gitu ya. Subperal di atas di depan. Subperal anterior di depan sedikit gitu. Terus ada setelah hipotalamus itu kemudian ada infundibulum ya. Jadi semacam penggantung kemudian terhubung dengan pituitari. Di hipotalamus terhubung dengan pituitari. Setelah itu hipotalamus akan merespon ya kondisi stres itu. Dan responnya bagaimana caranya? Hipotalamus respon dengan mengeluarkan namanya neurohormon ya. Disebut dengan CRH, CRH. Jadi corticotropin releasing hormone. Itu. Releasing hormone. Ya, ada R ini ciri hormon dari hipotalamus. Karena hipotalamus bagian dari atau terletak di otak ya posisinya. Maka hormon itu disebut dengan neurohormon. Saya ulangi ya, ketika orang itu mendapatkan stresor akan menjadi kondisi stres ya, berbagai jalur, nanti akan di slide berikutnya akan lebih jelas ya. Akhirnya kemudian akan berpengaruh pada hipotalamus, kemudian hipotalamus akan meresponnya dengan mensekresi ya, kortikotropin releasing hormone CRH. CRH kemudian dikirim oleh hipotalamus kemana? Ke pituitari. Ya. Belahan depan, pituitari anterior, ada belahan belakang ya. Pituitari posterior terbagi menjadi dua bagian, ya, depan dan belakang. Ini dikirim ke yang depan ya, pituitari anterior. Sini. Pituitari anterior ini dikenal dengan produknya ada 7 hormon. Salah satunya ternyata akan keluar merespon balik ya, atau lanjutan respon dari datangnya CRH ke pituitari anterior. Pituitari anterior ini akan mensekresi produk hormon berikutnya, namanya ACTH, adenocorticotropin adenocorticotropic hormone oke juga ya. Dan ACTH sesuai dengan namanya adreno ya, akan dikirimkan ke adreno ya, ke korteks, bagian korteksnya adreno
kortikotropin atau kortikotropik. ACTH dikirim ke kelenjar adrenal di bagian korteks. Kemudian dari situ hormon ending dari datanya ACTH, ujung dari datanya ACTH ke kelenjar adrenal itu glukokortikoid. Jadi korteks adrenal akan mensekresikan glukokortikoid sebagai respon datangnya ACTH. Gitu. Glukokortikoid yang terkenal itu disebut dengan kortisol. Begitu. Hormon kortisol akan disekresi dari kelenjar adrenal. Ciri khas hormon itu yang disekresi ke darah. Begitu. Maka di darah nanti bisa dicek kadarnya. Kortisol dikatakan begitu disekresi ke darah. Apa fungsinya? Fungsi penting kortisol ini sering disebut hormon stres. Ya. Jadi kondisi stres itu akan diredam, akan ditenangkan dengan hormon stres ini. Respon yang penting, ketika orang stres itu hormon kortisolnya akan meningkat. Cara tubuh ya untuk meredam stres itu. Kemudian ketika stres itu sudah reda, sudah tenang kembali, terus namanya negatif feedback, umpan balik negatif ya, sebagai sinyal feedback ya, sinyal umpan balik kemana? Ke hipotalamus. Mana ke hipotalamus dan juga ke hipokampus. Ada tanda min atau minus ya, negatif maksudnya apa? Agar ini dihentikan. Ya, rangkaian tadi HPA-nya dihentikan. Kenapa kalau enggak akan terus-menerus ya, harus dihentikan. Kenapa? Karena stres sudah reda, sudah teratasi, ya seseorang sudah tenang kembali, proses HPA ini harus dihentikan. Namanya umpan balik. Mudah-mudahan cukup jelas ya, jadi stres kemudian berita kelenjar adrenal. Makanya itu disebut dengan aksis stres HPA gitu dalam bahasa Indonesia. Stres akan mempengaruhi hipotalamus, mengeluarkan CRH tadi, ya. Yang CRH dikirim ke pituitari anterior, keluar ACTH, ACTH dikirim ke kelenjar adrenal, keluar glukokortikoid atau yang dikenal dengan hormon kortisol yang terkenal ya, stres. Apa fungsi hormon stres? Ketika sudah disekresi darah, maka dia akan meredakan stres itu. Bersifat menenangkan, memulihkan. Bahkan belakangan juga secara fisik ya, stres fisik seperti ada luka ya. Ini juga mensupport, mendukung proses penyembuhan luka juga. Stres yang sifatnya fisik ya, kerusakan jaringan ini juga kortisol termasuk memfasilitasi proses penyembuhan. Jadi kemudian setelah reda, tenang, maka akan dikirim umpan balik negatif. Ini penting ya. Harus ada umpan balik negatif ke hipotalamus agar proses ini berhenti. Kenapa? Nah, endingnya akan terus-menerus tinggi kortisolnya. Ya, kortisolnya akan berhenti. Jadi kegagalan negatif feedback ini menjadi kunci pemahaman kita di tubuh gagal memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus, maka kortisol akan terus-menerus tinggi dan ini bahaya. Juga harus ada umpan balik ke hipokampus. Nanti kita akan ceritakan hipokampus ini otak ingatan. Jadi memori ini tugas hipokampus terutama belajar sesuatu, mengingatnya gitu. Ya. Jika ini nggak ada umpan balik negatif, maka bisa dibayangkan orang akan terus-menerus stres ya, karena ingatnya apa. Gitu. Maka ketika ada umpan balik negatif, orang bisa punya kenikmatan yang luar biasa, bisa lupa ya, bisa melupakan sesuatu. Bayangkan kalau itu ingat terus ya, tidak bisa melupakan sesuatu ini bahaya, bisa gila gitu ya. Maka dikatakan ODGJ orang dengan gangguan jiwa ketika gangguan ingatan gitu. Ya,
Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Ya, kemudian ini coba perhatikan ini kelenjar adrenal ini ya. Istilah adrenal itu melekat atau menempel, renal itu ginjal. Jadi posisi kelenjar adrenal memang melekat di ginjal di atas. Oleh karena itu dulu disebut dengan kelenjar suprarenal dulu ya. Sekarang umumnya tulisan suprarenal sudah jarang ya. Cukup ditulis adrenal memang di sini ya. Di bagian tengah namanya medula, di sisi luar mendekati permukaan korteks begitu ya. Korteks dan medula. Baik, di korteks khususnya korteks itu ya coba kita lihat sebuah organ ya, kelenjar itu paling luar kapsul ya, bungkusnya tebal kuat. Ternyata korteks itu ada bagian-bagian ya. Jadi hormon kortisol itu diproduksi, disekresi di mana ternyata di yang ini, bagian sini. Ini ya, seperti ini ya, zona fasciculata. Jadi kalau ada pertanyaan, hormon stres, hormon kortisol itu diproduksi, disekresi oleh korteks adrenal di zona apa? Ini ya. Jawabannya zona fasciculata. Ini menghasilkan kortisol. Dengan kapsula adrenal itu ada zona glomerulosa, ini menghasilkan aldosteron ya. Ini hormon yang berbeda. Sistem endokrin, saya kira teman-teman juga belajar tentang itu. Kemudian di bawah zona fasciculata ada zona reticularis, ini ada hormon lain ya. Dehydro happy androsteron, DHA ya. Kemudian ini medula adrenal dikenal dengan dua produk ya, winefrin dan norepinefrin. Yang sering saya tanyakan nanti di UTS gitu ya. Itu kortisol dihasilkan di korteks adrenal di zona apa? Maka jawabannya A. Zona glomerulosa, B. Zona fasciculata, C. Zona reticularis, D. Medula adrenal, bahkan bisa akan namakan dengan kapsula adrenal. Maka jawabannya zona fasciculata. Ini satu zona di korteks adrenal yang menghasilkan hormon kortisol. Gitu. Baik, slide ini secara lebih jelas, ya, sederhana. Coba dibayangkan ini adalah hipotalamus ya, gambaran sederhana ilustrasi. Hipotalamus tadi produknya CRH ya, jadi corticotropin releasing hormone. Jadi kapan CRH di hipotalamus itu akan disekresi? Kapan hipotalamus akan menanggapi, merespon akan corticotropin releasing hormone keluar CR-nya? Jadi stimulusnya apa? Ya, stimulusnya ini ya. Ketika ada trauma ya, via nociceptive pathways. Nociceptive itu cedera ya, yang merusak jaringan sering disebut dengan jalur-jalur yang menimbulkan nyeri ya, kerusakan jaringan ini nociceptive. Ini berarti stresor fisik ya. Ini akan berpengaruh juga ke hipotalamus, keluar cairan. Kemudian ada jalur afferens ya, dari nukleus tractus solitarius ya. Ini dari baroreseptor ya. Ketika terjadi peningkatan tekanan di pembuluh darah arteri ya. Ini juga ya, perubahan kardiovaskuler ya. Peningkatan tekanannya ini akan berpengaruh juga ya. Hipotalamus akan merespon dengan ini keluarnya cairan. Termasuk ritme atau irama sirkadian juga begitu. Irama sirkadian itu ritme hidupnya. Orang bisa tidur, ngantuk tidur, kemudian bisa bangun lagi, ini irama sirkadian. Kemudian dengan emosi ya, emosi. Orang bisa marah, ya. Tidak marah itu apa? Sabar ya. Orang bisa bahagia, bisa senang, bisa sedih, bisa berani, ya. Kadang-kadang juga takut, gitu. Karena sebab-sebab tertentu, hmm, bergantung dengan stresor tertentu, ya. Menimbulkan stres, ini akan masuk ke sistem limbik ya. Nanti akan bisa juga diingat di hipotalamus, sorry di hipokampus ya. Kemudian akan terkoneksi juga dengan hipotalamus. Jadi yang merespon kondisi stres itu hipotalamus. Maka aksis H, kemudian P, kemudian A tadi ya. Hipotalamus, pituitari anterior, kemudian
korteks adrenal, hanya adrenal, gitu. CRH kemudian dikirim kemana? Disekresi menuju pituitari anterior. Di pituitari anterior sebetulnya banyak nukleus ya, banyak sel ya, sel yang berkaitan dengan CRH. Di pituitari anterior ada namanya kortikotrop istilahnya. Ya, kortikotrop itu yang akan didatangi oleh CRH. Ya, CRH datang ke kortikotrop, kortikotrop kemudian menjadi aktif ya. CRH mengaktifasi sel kortikotrop di pituitari anterior ya, kemudian menghasilkan ACTH. ACTH dikirim korteks adrenal. Korteks adrenal di zona fasciculata tadi ya akan menghasilkan hormon kortisol. Punya efek sistemik ya, akan menenangkan saraf, membantu penyembuhan luka, meredakan emosi, begitu ya, menenangkan kondisi-kondisi stres. Ketika sudah reda, sudah kembali normal, akan ada umpan balik negatif ke sini ke pituitari anterior untuk menghentikan ACTH, juga ke hipotalamus untuk menghentikan CRH. Ini seperti lapor ya, lapor bos ya, lapor dan begitu ya. Stres sudah teratasi, betul sudah teratasi, baik kita akan stop gitu ya. Stres HPA aksesnya stop. Ini kalau nggak di stop akan terus menerus stres, kortisol akan terus menerus tinggi. Ini efeknya akan berbahaya. Kejadian di orang dengan gangguan jiwa bagi riset mengatakan begitu ya. Ya ini di tingkat seluler ya. Ini tadi pituitary anterior ya. Jadi kedatangan apa CRH ya. Corticotropic releasing hormone, ya, releasing factor dari hipotalamus. Sebetulnya di tingkat seluler itu beberapa neurotransmitter yang disebut-sebut ya. Jadi perantara ya. Neurotransmitternya itu ada serotonin, terbuat dari asam amino tryptophan ini. Kemudian dopamin dari tirosin, norepinefrin dari tirosin juga. Dua yang terkenal ya, serotonin dan dopamin. Maka orang jiwa yang berat jenis disebut dengan skizofrenia ini yang bermasalah sebetulnya ini, neurotransmitter serotonin dan dopamin di tingkat seluler ya, di talamus ya, jalur dari hipotalamus menuju pituitari anterior. Pituitari disebut juga dengan hipofisis ya. Oke, ini ada normal controls. Jadi pada kelompok kontrol ya, ternyata orang normal ya, sebut saja ini orang normal. Kalau sebuah riset itu biasanya kalau ketika ada perlakuan itu yang kondisinya normal ya, sehari-hari nggak ada masalah. Bagaimana kortisol di serumnya itu grafiknya seperti apa sih begitu ya. Ini 0, 10, 20, 30 mikrogram per desiliternya satuannya ya. Jadi pada kondisi normal atau fisiologis orang itu stres ya. Dimulai dari jam 4 pagi ini ya. Bayangkan seorang bangun jam 4 pagi kurang lebih gitu ya. Kemudian kesadaran mulai kembali, dia mengingat kejadian di hari itu ya, atau di kita bangun dia akan ingat tugas-tugas berikutnya, masalah-masalah, kemudian juga mulai muncul di ingatannya, di memorinya, hormon kortisol akan naik. Prosesnya seperti tadi itu ya. Talamus, CRH, CRH ke pituitari anterior ya, adrenal, adrenal mengeluarkan ACTH, ACTH kemudian ACTH dikeluarkan oleh pituitari anterior ya, ACTH dikirim kelenjar adrenal di korteks kemudian mengeluarkan hormon stres. Kortisol ini meningkat jam 4, begitu bangun mulai meningkat sampai sekitar jam 8 ini ya, yang tinggi itu. Man puncaknya di jam berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8 di jam 6 puncaknya. Puncaknya di jam 6 pagi ini hormon stres gitu. Kemudian setelah itu tentu akan banyak distraksi ya. Orang mungkin keluar rumah ya, saudara-saudara ke kampus ketemu teman ya, dan juga curhat ya, sharing ya, banyak terdistraksi, banyak juga yang membuat senang turun kembali.
tidak sendirian ya, banyak kawan. Ya, aktivitas di siang hari umumnya akan meredakan stres ya. Kemudian sore, setelah aktivitas yang selesai ya, jam 4 sore ini dia naik lagi grafiknya, naik gitu ya, sampai jam 8 juga. Jadi siklusnya jam 4 pagi, jam 4 sore. Hanya yang sore itu dimungkinkan ini puncaknya tidak di jam 6, ya, karena pagi kan jam 6, ini di jam 4, 5, 6, jam 5 ya, sih. Kira-kira begitu. Jadi jam 4 pagi mulai naik, jam 4 sore juga begitu. Ini siklus hariannya seperti itu untuk hormon stres. Bagaimana di luar kelompok kontrol, orang-orang yang stres, yang disebut dengan depresi ya. Sebetulnya depresi kalau sekarang ini bisa dibedakan ya, ada depresi, ada stres, ada ansietas, kecemasan. Pada orang yang stres, orang yang depresi ternyata peningkatannya nggak pakai jam fisiologis ya. Kalau yang tadi fisiologis itu orang stres seperti kita normal lagi jam 4 pagi mulai, nanti jam 4 sore juga begitu. 2 kali sehari ya, hormon stres meningkat. Ini kondisi fisiologis. Nah, pada kondisi orang yang depresi ternyata jamnya nggak jelas ya. Graf tingginya ini nggak jelas. Ini jam 12 AM berarti pagi ya, jam 12 malam. Atau dini hari ya, jam 8 itu. Ini baiknya nggak jelas. Kalau pada kondisi normal mirip pelana kuda ya, puncak di sini, turun, puncak lagi di sini. Dan ini juga gambaran kelompok kontrol yang normal ya, kemudian kelompok kontrol psikiatrik yang depresi ya, ini meningkat. Gambar desiliter. Yang kedua, ketika kadar hormon kortisol itu tinggi, ya, effects, ya, pengaruh ya, kadar atau level hormon kortisol yang tinggi. Nah, jadi kegagalan nih, umpan balik negatif, ya, jadi tidak diberitahu ya, tidak ada informasi bahwa stres sudah reda, kemudian kortisol sudah berhasil mengatasi kondisi stres. Ketika nggak ada umpan balik negatif, maka kejadiannya apa? Kortisol akan terus menerus tinggi. Kenapa? Stres HPA aksis terus menerus terjadi. Ini mestinya ada umpan balik negatif sehingga kalau sudah normal ya hormon kortisol berhenti gitu. Di darah akan stabil lagi pada kisaran tidak tinggi. Ketika terus menerus tinggi, apa yang terjadi? Dia bisa meningkatkan increase cell death in hippocampus, meningkatkan sel hippocampus. Dikatakan kemungkinan penyebabnya itu excitotoxic ya, jadi keracunan ya, meracuni ketika kortisol terus menerus tinggi. Itu dikatakan paparan kortisol yang brief ya, yang pendek, yang singkat, akan meningkatkan aktivitas hipokampus, membantu mengingat ya. Memang hipokampus itu kan otak ingatan gitu. Stresor yang sifatnya akut tadi. Ya. Kemudian setelah itu akan ada umpan balik negatif. Ya. Kalau ini gagal, ya. Ketika gagal gitu ya, maka kortisol akan terus menerus tinggi. Akibatnya apa? Lengthy high level increase cell death. Kadar yang tinggi, ya sifatnya lama, harusnya brief kan normalnya. Jadi ketika ada stresor saja gitu, jam 4 pagi gitu, nanti terus berganti jam, siang, turun mestinya. Tidak menerus tinggi. Tidak terus menerus tinggi. Ketika terus menerus tinggi, akibatnya akan meningkatkan kompetensi sel. Juga dikatakan menurunkan neurogenesis. Jadi proses regenerasi saraf ya, pembentukan neuron-neuron baru ini menurun ya. Berkurang ya prosesnya. Jika ada kematian, ada kerusakan, mestinya ada neurogenesis baru ya. Ini malah menurun. Akibatnya apa? Serisat menjadi lingkaran setan ini, vicious circle. Kortisol tinggi ya, kemudian hippocampus excitotoxicity ya, umpan balik negatifnya gagal atau berkurang ya, less negative feedback, akibatnya kortisol terus tinggi. Ini yang menjadikan kemudian hippocampus mengalami kerusakan. Karena hippocampus adalah otak ingatan. Apa sebetulnya yang terjadi pada orang
Gangguan jiwa ya, sampai gangguan jiwa itu umumnya kehilangan ingatan, hilang ingatan, gila dia katanya, crazy. Nah, yang bermasalah dari hipokampusnya. Gitu ya. Kemudian orang yang depresi ini juga dikatakan sering ya memiliki memori yang buruk ya. Kemudian juga reasoningnya ya, cara dia berargumentasi, gitu, berpikir ya, reasoning gitu. Rasionalnya kemudian jauh ya dibandingkan orang-orang yang normal. Gitu. Bisa dicek ya ini beberapa informasi terkait dengan SSR, IES ya. Nanti dicek ya. Kemudian juga BDNF ini lebih biokimiawi ya. Ada tikus nanti dicek saja tentang itu. Kemudian yang kedua, structural changes in brain. Jadi ternyata ada perubahan struktural ya di otak. Tadi dikatakan hipokampus, ternyata tidak hanya hipokampus ya. Hipokampus, kemudian amigdala, juga para hipokampus. Kecil ya, ukurannya, smaller, ineffective twin. Ya. Hanya lebih kecil. Kemudian juga ada sel-sel piramidal hipokampus yang kacau susunannya. Tidak hanya di hipokampus, juga di entorhinal, di cingulatum, ada di korteks parahippocampus juga begitu. Yang jelas, ketika hormon stres ini prosesnya tidak sebagaimana mestinya, kegagalan feedback negatif, komponen negatif, kortisol terus menerus tinggi, akibatnya ternyata isototoksik tadi jalurnya, mengakibatkan struktur otak, bagian-bagian otak terkait dengan otak ingatan hipokampus ini, otak ingatan ini, amigdala ini otak emosi ya, berasa berani, rasa takut gitu ya, parahipokapus ini juga memuncang itu. Ini gambaran pada otak manusia, ini amigdala ini di sini prosesnya. Nah, posisinya di sini. Kemudian ini hipokampus ya, jadi lobus temporal ya, lobus temporomedialis, temporal agak ke tengah sana. Kampus ini seperti huruf C ini. Kemudian amigdala ini terkoneksi di sini ya dengan hipokampus. Ini katakan otak emosi ini, amigdala. Rasa berani, takut ini diatur di sini. Hipokampus ini otak ingatan. Ada eksperimen yang menarik ya, diceritakan oleh satu penulis terkenal namanya Ganong, penulis fisiologi. Buku fisiologi yang recommended diantaranya tulisan Ganong. Dia melakukan eksperimen yang unik ya. Jadi monyet kera itu dilempari ular. Dilempari ular. Punya rasa takut terhadap, sorry, monyet itu takut pada ular itu. Monyet itu. Seulang ya. Jadi monyet ya, monyet kemudian dikasih ular, dilempari ular. Akibatnya apa? Apa yang terjadi? Monyet itu secara naluriah dia akan lari dari ular itu karena dia takut dengan ular. Pada eksperimen yang kedua, apa yang terjadi? Monyet tersebut kemudian dirusak amigdalanya. Ya, gimana caranya ya? Ini bisa diinduksi dengan berbagai zat ya. Belakangan kita ketahui ada etanol yang bisa merusak bagian-bagian otak ya. Tulisan Ganong itu dia menginduksi apa untuk merusak amigdala ya. Dan setelah amigdalanya rusak ya, terjadi lesi, terjadi injury, kerusakan amigdala, pastikan itu kemudian monyet tadi dilempari ular lagi. Apa yang terjadi? Ternyata monyet itu tidak lagi takut kepada ular ya. Kemudian dia malah mendekat. Kalau pada percuma pertama dia lari dari ular karena takut, ya, lari menjauh. Ini lari mendekat, ya, mendekat ular itu timbul keberanian. Padahal motifnya sama. Gitu. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah bahwa si yang mengatur apa tuh, ya ini kalau kita lihat A, B, C, ini gambaran apa? Ini gambaran otak ya.
Otak dipotong dengan potongan apa ini? Transversal horizontal ya. Kemudian dilihat bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini yang biru di sini ya. Ini adalah hipokampus ya. Hipokampus ini pada hewan coba ini di kuliah S2 saya di fisiologi Universitas Gadjah Mada. Waktu itu saya punya kesempatan untuk melakukan eksperimen ya, di riset di laboratorium dengan hewan coba ya, tikus. Kemudian kita ambil hipokampusnya setelah ada perlakuan tertentu ya, bisa memberikan etanol itu dengan intraperitoneal yang cek memorinya gitu ya. Ada sih ya, riset-riset yang menarik bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hipokampus ini memang bertanggung jawab pada ingatan gitu. Ini ya. Kemudian seperti ini memang ya, seperti huruf C begitu. Mungkin. Dan kalau digambarkan begini, jadi susunan selnya ini seperti ini. Kemudian ini yang tengah lebih rapat ya. Yang tengah ini lebih kecil-kecil rapat sekali ya. Ini gyrus dentatus. Kalau yang ini hipokampus. Nah, ini seperti tanda tanya jadinya. Ya, ini bagian dari otak. Pada manusia juga ada, pada hewan juga ada, pada tikus ini juga ada. Yang D, A, B, C, D, A, B, C, D. A, B, C, D-nya ini menggambarkan apa tadi? Susunannya seperti ini ya. Ini kalau diperjelas lagi, ini tadi yang gyrus dentatus yang tengah. Dilihat di bawah mikroskop itu selnya rapat sekali, kecil-kecil rapat. Ya. Saya punya kesempatan belajar bagaimana melakukan penghitungan jumlah sel gitu ya. Perhitungan sel, jumlah sel dengan teknik namanya stereologi. Di iris tipis, kemudian diwarnai dengan waktu itu sangat 4 mikron ya. Idealnya 2 atau 3 mikron, tapi karena alatnya waktu itu bisanya 4 mikron, sehingga saya 4 mikron. Cuman ya cukup ya untuk melihat susunan selnya. Ini bagian sini, ini selnya, eh, ini CA1, kornu amonis 1. Ini kecil-kecil, ini bisa dihitung, cukup rapat ini. Kemudian kornu amonis 2, kornu amonis 2. Ini di sini, ini lebih besar-besar, lebih longgar susunannya. Kemudian kornu amonis 3 ini lebih jelas lagi, lebih besar lagi. Ini urutannya satu, CA1, CA2, CA3. Ini bisa dihitung sama-sama. Ini namanya sel-sel piramida ini sebutannya. Sel-sel piramida ini diketahui fungsinya adalah susunan selnya ini dia berfungsi pada proses learning and memory, belajar dan mengingat apa yang dipelajari. Oleh karena itu yang ini ya organize. Jadi kalau digambarkan susunan CA1 seperti ini, CA2, CA3, ini kalau digambarkan pada seorang yang sehat, organize mestinya teratur. Teratur ini susunannya. Kalau diilustrasikan, neuron-neuronnya seperti ini. Ini badan selnya, ini dendritnya ya. Ini penjulurannya akson gitu kan. Teratur, begitu rapi, sistematis, rapi, begini jejer rapi. Organize, sehat ya. Bagaimana mereka yang disorganize, yang kacau, yang rusak? Karena sebab tertentu. Ya, karena sebab tertentu, karena stresor yang terus-menerus, dan juga yang disebabkan oleh faktor eksternal ya, seperti itu, eh, minuman keras ya, mengandung alkohol. Ya. Pada hewan coba penelitian saya, memang etanol merusak otak juga. Pada akhirnya susunannya ini kacau, disorganize, banyak yang mati selnya, susunannya kacau. Coba perhatikan normalnya begini, berjajar rapi ya, luar biasa teratur. Begitu sudah rusak, apa yang terjadi ini badan selnya dendritnya ini miring begini. Atau bahkan kebalik ya, ini badan selnya ini aksonnya naik ke atas, ini dendritnya miring begitu, nggak karuan gitu. Miring kebalik-balik gitu. Nah, orang Jawa bilang orang stres, ini orang gangguan jiwa disebut dengan miring gitu ya. Seperti itu. Ini memang ternyata susunan sel-sel piramidal hipokampus sebagai otak ingatan ya. So, maka gangguan ingatan
gitu. Ini di tingkat seluler seperti itu. Jadi benar ketika orang Jawa khususnya punya kosakata miring ya untuk menyebut orang yang stres. Sinting, miring gitu ya. Baik, ini gambaran di bawah mikroskop ya. Ini tampak berisi ya selnya, hitam-hitam berisi gitu. Pada pasien yang gangguan jiwa, skizofrenia. Jadi skizofrenia itu, skis itu terbelah ini. Fren itu jiwa. Seakan-akan orang gangguan jiwa dikatakan jiwanya itu retak atau jiwanya terbelah begitu. Apa sebetulnya sakit? Yang sakit otaknya. Tetapi terutama di hipokampus ini kacau seperti ini. Ini beda dengan yang kelompok kontrol ini. Ini hitam-hitam jelas berisi, ini kosong gitu. Jadi banyak yang rusak ya. Inti selnya nukleus itu banyak yang rusak, hilang. Jadi kalau dilihat itu kosong. Bahasa Jawanya kopong ya. Ini jadi orang gangguan jiwa itu skizofrenia memang ingatannya terganggu. Karena susunan sel-sel piramidal di hipokampus yang pertama pada proses belajar dan memori, mengingat sesuatu, ini susunannya rusak, kacau ya, kemudian nukleus juga banyak yang mati. Ya, saya kira itu sih ya untuk kuliah kita di, di ini tentang bagaimana sebetulnya mekanisme terjadinya gangguan jiwa ya. Jadi kalau ditanya sebetulnya gangguan jiwa itu apa sih? Organ apa yang terganggu? Kalau tur ya, tulang patah jelas, tulang apa? Gitu. Oh, fraktur putus. Gangguan jiwa ini organ. Maka jawabannya adalah jiwa itu adalah isi kepala. Apa itu isi kepala? Isi kepala itu otak. Otak bagian mana? Ternyata otak juga cukup rumit. Ya. Kemudian belakangan ilmuwan berupaya mengungkap tentang itu, ternyata di otak ingatan hipokampus. Ya. Kemudian bagaimana di hipotalamus, di kelenjar pituitari anterior, ya. Di kelenjar adrenal ini mulai bisa menjawab bagaimana orang itu ternyata bisa mengalami gangguan jiwa karena sebab-sebab tertentu ya, stres. Di kuliah-kuliah berikutnya kita akan belajar bagaimana ideologi orang gangguan jiwa itu memang tidak single kausa, tapi multi kausa. Ada faktor predisposisi, faktor presipitasi. Nanti di kuliah-kuliah berikutnya kita akan bahas lebih detail. Saya kira itu dulu ya. Tugas saudara membuat resume kuliah dari video ini. Saudara juga bisa lihat ya, menyimak video ini. Silakan diulangi lagi boleh dengan menyimak dan mendownload ya, membuka PowerPoint yang sudah di-share di Edu ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching.